Miyamoto Masaki terkejut dengan pengakuan Park Chan-yang. Apa, Lota, kamu masih perawan? Jordan tidak menyentuhmu? Semua keluarga tahu bahwa Jordan dan Lota telah memasuki ruangan yang penuh dengan gas afrodisiak. Mereka berpikir bahwa mereka berdua pasti sudah banyak berkeliling di ruangan itu. Meskipun Miyamoto Masaki sudah menikah, dia tidak menikah dengan seorang wanita dari 8 keluarga rahasia. Keluarganya masih berharap untuk menjodohkan dia dan Lota. Lota menatap Jordan dengan ekspresi malu dan bersalah. Sehat. Ekspresi malu-malu Lota bisa membuat orang tergila-gila padanya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah gadis termanis di dunia. Dia tampak seperti boneka dengan kulitnya yang putih, rambut pirang dan mata biru bulat yang besar. Pada usia 18 tahun, dia juga berada di puncak masa muda dan kecantikannya. Itu adalah impian setiap gadis untuk memberikan dirinya yang utama kepada pria yang dicintainya. Jordan melihat cara Lota yang pemalu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan betapa imutnya dia. Kami tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia begitu malu? Serius, sungguh gadis yang konyol. Untuk bab lebih lanjut, silakan kunjungi FREEB, NVEL.CM. Ketika Nyonya Geng mendengar tentang ini, dia memandang Jordan dengan cara yang berbeda. Bagaimana Jordan bisa menolak gadis cantik seperti Lota? Nyonya Geng tersenyum. Saya pikir Jordan lucu dan memiliki karakter yang baik. Selain itu, dia telah membantu saya menjadi 10 tahun lebih muda. Karena itu, saya setuju untuk tidak menyakitinya. Park Chan-yang dengan cepat berkata, Nyonya Geng, pil yang dia berikan padamu berasal dari keluarga Park, bukan Stelles. Nyonya Geng berkata dengan dingin, jadi apa? Masih Jordan yang memberikannya padaku. Jika bukan karena dia, saya bahkan tidak akan pernah tahu tentang keberadaan obat ini. Saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk minum pil kan? Petik 2. Nyonya Geng memandang Ketua Rong. Ketua Rong, meskipun Jordan menipu semua orang dan secara salah melaporkan kekuatan keluarganya, dialah yang mengungkapkan kepada kami penelitian yang dilakukan oleh keluarga Park, Miyamoto, dan Smith. Jika bukan karena dia, apakah kita bisa mendapatkan pil penambah awet muda keluarga Park? Apakah kita tahu bahwa keluarga Miyamoto sedang meneliti serum Mirakuru? Akankah kita tahu bahwa keluarga Smith telah membuat jubah kuantum tak terlihat? Ketua, Anda sudah lama ingin tahu tentang penelitian pribadi dari berbagai keluarga, kan? Bukankah Jordan membantu Anda dalam aspek ini? Anda harus berterima kasih padanya. Petik 2. Ketua Rong merenungkan hal ini dan mengangguk setuju. Selama beberapa dekade terakhir, tidak ada keluarga rahasia yang mau berbagi penelitian pribadi mereka. Saat Jordan muncul, ia berhasil mengungkap penelitian 3 keluarga. Memang benar bahwa Ketua Rong memang diuntungkan. Ketua Rong berkata, Nyonya Geng benar. Kita seharusnya tidak membunuh Jordan. Tuan Steele memperlakukan kami dengan baik di masa lalu. Akan terlalu kejam untuk membunuh cucunya tepat setelah kematiannya. Dengan keputusan Ketua Rong, nyawa Jordan terselamatkan. Namun, Park Chan yang berkata dengan marah, tidak. Kami akan membiarkan dia pergi terlalu mudah kalau begitu. Pelacur ini meremehkan keluarga Park dan bahkan berani memukul ayahku. Aku harus menghukumnya. Miyamoto Masaki setuju. Betul sekali. Pelacur ini telah menipu kita begitu lama. Dia bahkan menggunakan dragon untuk mendapatkan kepercayaanku. Aku tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Ya, Ketua Rong tidak berharap kedua orang muda ini berbicara menentang keputusannya. Sepertinya mereka sangat membenci Jordan. Jordan memelototi Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki. Bahkan tanpa dukungan dari keluarga Steele, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Saat kedua belah pihak terkunci dalam jalan buntu, Jessie tiba-tiba berbicara. Semuanya, tolong dengarkan aku. Park dan Miyamoto saudaraku yang baik, aku bisa mengerti kemarahanmu. Jordan memang berperilaku keterlaluan. Hanya karena dia memiliki beberapa kemampuan, dia berani melakukan apapun yang dia inginkan. Saya sudah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Anda, tetapi dia menolak untuk mendengarkan dan menyebabkan begitu banyak masalah. Jordan menatap Jessie dengan heran. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dia, tetapi saudaranya sendiri benar-benar berbicara menentangnya seperti itu. Jika dia tidak menyebabkan begitu banyak masalah, Stelles pasti sudah ditendang keluar selama pertemuan besar sebelumnya. Jessie melanjutkan, kamu bukan satu-satunya yang ingin memberinya pelajaran. Adikku yang bodoh telah mengecewakan. Sebagai kakak laki-laki tertuanya, saya selalu ingin memberinya pelajaran juga. Jamie tidak tahan lagi. Jessie, kamu bahkan tidak sesukses Jordan. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa dia telah mengecewakan? Diam, satu kata lagi darimu dan aku akan menendangmu keluar dari ruangan ini. Jessie sekali lagi memanfaatkan statusnya sebagai kepala keluarga untuk meneriaki Jamie.
Jordan menepuk bahu Jamie, mengisyaratkan padanya untuk tidak berdebat dengan Jesse. Setelah ledakannya, Jesse menoleh ke 6 keluarga dan tersenyum patuh. Saat ini, saya punya solusi sempurna. Kami dapat menyelamatkan nyawa Jordan seperti yang diminta oleh Nyonya Geng dan Ketua Rong, tetapi kami juga dapat menenangkan keluarga Park dan Miyamoto. Oh, apa yang Anda sarankan? Beritahu kami, Miyamoto Chujiro menuntut. Semua orang penasaran. Jesse tersenyum. Baru saja, sebelum kakek meninggal, dia menyuruh Jordan untuk menikah lagi dengan mantan istrinya. Jess, diam. Jordan diam-diam mendengarkan, ingin tahu rencana Jesse. Apakah dia benar-benar menyarankan sesuatu yang bermanfaat bagi Jordan? Namun, ketika Jesse menyebut nama Hailey, Jordan tahu apa yang ingin dia lakukan dan segera berteriak padanya untuk berhenti. Melihat kegelisahan Jordan, Miyamoto Masaki tertawa. Jess, lanjutkan. Semakin Jordan tidak ingin kamu mengatakannya, semakin aku ingin tahu. Haha. Park Chan-yang setuju. Cepat beritahu kami. Bahkan Nyonya Geng, yang telah membela Jordan, tersenyum ingin tahu. Lanjutkan, aku ingin mendengarnya. Jesse memutar matanya ke arah Jordan dan melanjutkan. Kakek meminta Jordan untuk menikah lagi dengan mantan istrinya, tetapi Jordan menolak. Setelah kakek meninggal, dia kembali pada janjinya kepada kakek. Saya pikir dia sangat tidak berbakti. Karena itu, kita bisa memaksa Jordan untuk menikah lagi dengan Hailey sebagai hukuman. Semua orang bingung, hanya Park Chan-yang yang mengusap dagunya sambil tersenyum jahat. Miyamoto Masaki bingung, hukuman macam apa itu? Bagaimana itu bisa meredakan amarahku? Petik 2. Sebelum Jesse bisa menjelaskan, Park Chan-yang menjawab sambil tersenyum. Miyamoto, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku sudah menyelidiki masa lalu Jordan. Mantan istrinya, Hailey, adalah orang biasa yang dinikahinya sebagai bagian dari misi pelatihan keluarganya. Dia berasal dari keluarga kelas bawah dengan harta yang tidak seberapa. Meskipun demikian, dia cukup cantik. Namun, wanita ini berselingkuh di Yordania. Hahaha, tuan muda dari salah satu dari 8 keluarga rahasia dibuat selingkuh oleh kecantikan kelas bawah. Semuanya, bukankah itu lucu? Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Miyamoto Masaki juga tertawa. Sekarang saya mengerti mengapa Jordan menolak keinginan terakhir kakeknya. Hehe, ini saran yang bagus. Jordan, semakin kamu tidak ingin menikah lagi dengan Hailey, semakin kami ingin kamu bersamanya lagi. Hahaha, iya memang. Jordan, kau harus menikahi wanita yang mengkhianatimu sebelumnya. Setiap hari, setiap kali Anda melihatnya, Anda akan mengingat semua hal yang dia lakukan kepada Anda. Anda akan ingat adegan dia bersenang-senang dengan pria lain. Penyiksaan mental semacam ini 100 kali lebih baik daripada memukulimu. Saya setuju dengan saran ini. Miyamoto Masaki tertawa keras. Dia merasa bahwa saran ini sangat bagus. Itu bahkan lebih baik daripada membunuh Jordan. Untuk keluarga rahasia seperti Miyamoto, seberapa sulitkah membunuh seseorang? Mereka sudah mati rasa. Penyiksaan mental semacam ini adalah satu-satunya cara mereka bisa memuaskan dorongan sakit mereka. Park Chan-yang juga tersenyum. Saya juga setuju, jika Jordan menikahi mantan istrinya lagi, kami bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia akan marah pada dirinya sendiri sampai mati. Hahaha. Ketua Rong juga mengangguk, tetapi Nyonya Geng berkata, bukankah itu terlalu kejam? Sebagai tanggapan, Ketua Rong berkata, dibandingkan membunuhnya, lebih kejam membiarkan Jordan menikahi wanita yang pernah dicintainya. Mungkin Jordan adalah pria yang murah hati dan bisa memaafkan mantan istrinya untuk menjalani kehidupan yang bahagia lagi. Hahaha, Ketua Rong sangat sarkastis. Ketua Rong benar, Jordan dapat memilih untuk menjadi pria tak berdaya dan memaafkan istrinya. Hahaha. Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki mulai mengejek Jordan lagi. Nyonya Geng merenungkan ini sejenak. Baginya, menikah lagi bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, dia sendiri adalah seorang wanita. Ia juga berharap agar seorang wanita bisa dimaafkan atas kesalahannya di masa lalu. Baik, selama Jordan tidak terluka secara fisik, saya setuju dengan semua proposal lainnya. Nyonya Geng akhirnya setuju. Ketua Rong mengangguk dan berkata dengan keras, baiklah, saya secara resmi mengumumkan bahwa Jordan Steele harus menikah lagi dengan mantan istrinya, Hailey. Keluarga Steele harus melakukannya sesegera mungkin. Jesse buru-buru membungkuk. Ya, Ketua, saya pribadi akan mengatur pernikahan Jordan. Petik 2. Tapi Jordan berteriak dengan marah, FCKU. Apa hak 6 keluarga untuk memutuskan pernikahanku? Ini urusan saya sendiri siapa yang ingin saya nikahi dan siapa yang tidak. Itu bukan urusanmu.
Jesse memarahi adiknya. Jordania, diam. Saya kepala keluarga Steel. Aku memerintahkanmu untuk menikah lagi dengan Hailey. Sebagai anggota keluarga Steel, kamu harus mendengarkanku. Namun, bahkan sebagai kepala keluarga Steel, Jesse gagal menekan Jordan. Kepala keluarga Steel bukanlah apa-apa. Kepala keluarga rahasia bukanlah apa-apa. Kalian semua adalah binatang rendahan di mataku. Jordan sangat gelisah saat dia berteriak. Park Chan-young sangat marah. Beraninya kau, Anda tidak tahu tempat Anda? Tidak apa-apa jika Anda memandang rendah kami, tetapi Anda bahkan memarahi Ketua Rong. Anda mengklaim bahwa Ketua Rong lebih rendah dari Anda? Kamu gila. Miyamoto Masaki juga berteriak, kami adalah hewan tingkat rendah? Siapa kamu? Petik 2. Jordan dipaksa ke sudut. 6 keluarga telah menerobos masuk ke rumahnya dan berusaha memaksanya untuk menerima pernikahan yang tidak mau dia terima. Awalnya, Jordan tidak berniat membeberkan rahasianya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahannya lagi. Kalian semua meremehkanku. Apakah Anda tahu siapa saya? Seharusnya aku yang meremehkanmu. Jordan memandang Ketua Rong, Nyonya Geng, dan keluarga lainnya dengan arogan. Siapa saya? Baiklah, aku akan memberitahumu siapa aku hari ini. Aku adalah dewa baru. Dewa. Semua anggota keluarga rahasia akan merasakan penghormatan yang mendalam ketika mereka mendengar nama ini. Ini karena tanpa dewa, mereka tidak akan sejahtera seperti sekarang. Dapat dikatakan bahwa dewa adalah penguasa maha kuasa ilahi dari semua 8 keluarga rahasia. Jordan tidak punya pilihan selain mengungkapkan rahasia ini. Ini karena dia tahu apa arti dewa bagi keluarga rahasia. Sejak dewa pertama meninggal 20 tahun yang lalu, penelitian mereka mengalami stagnasi. Semua orang menantikan kedatangan dewa baru. Begitu Jordan mengakui bahwa dia adalah dewa baru, dia akan disembah oleh semua keluarga rahasia. Statusnya bahkan akan melampaui keluarga Rong. Namun, setelah pengungkapan besar Jordan, semua orang tertawa terbahak-bahak. Rowan adalah satu-satunya yang tidak tertawa tetapi dia tampak terpana. Hahaha, kau bilang apa? Anda seorang dewa? Park Chan-young jelas tidak percaya padanya. Aku sekarat karena tawa. Sepotong sampah sepertimu memiliki pipi untuk berpura-pura menjadi dewa? Jordan, jangan bercanda. Apakah kamu tahu apa itu dewa? Park Sang-jun menjadi serius. Dia tidak suka orang bercanda tentang dewa. Generasi yang lebih tua sangat menghormati dewa. Bahkan Jesse mengeluarkan peringatan. Jordan, berhenti mengatakan omong kosong. Apakah Anda menjadi gila karena kematian kakek? Kami berasal dari orang tua yang sama dan hanya manusia biasa. Bagaimana kamu bisa menjadi dewa? Petik 2. Jami menjawab, jadi bagaimana jika kita dilahirkan dari orang tua yang sama? Setiap orang itu unik. Misalnya, kamu sangat jelek sedangkan Jordan sangat tampan. Kamu. Jesse kesal dengan penghinaan Jami. Jordan memandang Park Sang-jun dan mendengus. Tentu saja aku tahu apa itu dewa. Seorang dewa memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dalam mimpinya. Park Sang-jun terus bertanya, apakah kamu mengatakan kamu memiliki kemampuan ini juga? Jordan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Betul sekali. Nyonya Geng dan Ketua Rong saling memandang dengan serius dan hati-hati. Mungkinkah Jordan mengatakan yang sebenarnya? Park Chan-young tahu bahwa Jordan adalah pembohong dan suka membual. Dia buru-buru berkata, omong kosong apa yang kamu katakan? Anda hanya sampah yang tidak berguna, bagaimana Anda bisa memprediksi masa depan? Jika Anda benar-benar dewa dan dapat memprediksi masa depan, apakah mantan istri Anda, Hailey, akan berselingkuh? Bukankah seharusnya Anda meramalkan bahwa dia akan tidur dengan pria lain dan menghentikannya? Mengapa mantan istri Anda berhasil menipu Anda? Dan lebih dari sekali. Juga, saya mendengar bahwa ketika saudara kembar Hailey pergi untuk tes ayah, Jordan sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa makan. Ketika dia mendengar hasilnya dan mengetahui bahwa salah satunya bukan miliknya, dia sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Jika Anda seorang dewa, bukankah Anda akan memprediksi hasilnya? Mengapa Anda perlu melakukan tes paternitas? Mengapa Anda akan sangat terkejut? Petik 2. Ketua Rong dan yang lainnya mengangguk pada analisis Park Chan-young. Betul sekali. Jika Jordan benar-benar dewa dan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, mantan istrinya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menipu dia. Jordan pasti sudah menghentikannya sebelum dia bisa selingkuh. Berdasarkan fakta-fakta ini saja, klaim Jordan bahwa dia adalah dewa hanyalah omong kosong. Miyamoto Masaki juga tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu pikir kamu dewa? Anda bahkan tidak dapat memprediksi bahwa istri Anda akan berselingkuh, Anda tidak berguna. Pikirkan cara untuk berhenti menjadi istri selingkuh sebelum berfantasi tentang hal lain. Jordan,
Kamu lebih buruk dari sampah. Hahaha. Hahaha. Semua orang mulai mengejek Jordan. Jordan sangat marah. Dia tidak berharap bahwa tidak ada yang akan mempercayainya. Sebaliknya, dia dipermalukan dan diejek oleh 6 keluarga. Miyamoto Masaki, aku akan membunuhmu. Hailey tetaplah wanita yang paling bisa membuat Jordan gelisah. Jordan sangat terprovokasi oleh kata-kata Miyamoto Masaki. Pada tahap ini, Jordan tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia tidak peduli berapa banyak lawan yang ada atau apakah dia telah mengkonsumsi obat penambah kekuatan. Dia menyerang ke depan. Dia ingin mengalahkan Miyamoto Masaki sampai mati. Sumber konten ini adalah FREEB, VLCM. Namun, 6 keluarga datang dengan pengawal mereka yang paling cakap. Bagaimana mereka bisa membiarkan Jordan berhasil? Keluarga Miyamoto hendak menarik senjata mereka ketika desir. Sebuah anak panah menembus bagian belakang kepala Jordan. Dan orang yang menembakkan anak panah itu bukan dari salah satu dari 6 keluarga. Sebaliknya, itu adalah kakak laki-laki tertua Jordan, Jesse. Jordan benar-benar tidak siap untuk serangan dari belakang. Dia tidak menyangka keluarganya sendiri akan menyerangnya. Dia jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Jamie langsung mengutuk Jesse. Jesse, apa yang kamu lakukan? Jesse menjawab dengan dingin, jangan khawatir. Ini adalah senjata panah penenang. Aku hanya menjatuhkannya. Bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Jangan biarkan dia menyebabkan lebih banyak masalah bagi keluarga kita. Berjongkok, Jamie mendukung Jordan saat dia memelototi Jesse. Kami bersaudara. Alih-alih membantu Jordan, Anda memihak 6 keluarga untuk menyerangnya? Kakak macam apa kamu? Kepala keluarga macam apa kamu? Beraninya kamu? Jesse meraung. Jika aku tidak memohon atas namanya, Jordan pasti sudah mati sekarang. Selain itu, kakek sangat ingin dia menikahi Hailey. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Anda. Jamie hendak mengatakan sesuatu ketika Rowan berkata, baiklah, berhenti berdebat. Dengarkan kakakmu dan bawa Jordan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Jamie tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa Jordan keluar dari kamar. Lota memandang Jordan dengan cemas. Dia ingin mengikutinya dan mengawasinya, tetapi dia harus tetap tinggal. Jika 6 keluarga membuat keputusan yang merugikan keluarga Steele, setidaknya dia bisa memilih menentang mereka di sini. Ketua Rong berkata, baiklah, bawa kami untuk melihat laboratorium penelitian keluarga Anda. Karena kami adalah wali dari keluarga Steele, kami memiliki hak untuk mengontrol semua laboratorium penelitian Anda. Meskipun Steelers tidak sekuat keluarga Rong, mereka memiliki kekuatan mereka. Meskipun keluarga Rong kuat, tidak mungkin mereka kuat di segala bidang. Ketua Rong tahu bahwa Steelers pasti memiliki kekuatan tertentu yang belum dimiliki keluarga Rong. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil alih mereka. Keluarga lain juga ingin mengambil alih aset keluarga Steele. Mereka semua berdiri dengan semangat. Namun, Park Chan-yang berkata kepada Park Sang-jun, ayah, penelitian Steelers hanyalah permainan anak-anak. Saya tidak tertarik. Anda bisa pergi dengan kakak laki-laki saya. Aku tidak akan pergi. Park Sang-jun hanya membawa serta kedua putranya ke Kastil Steele. Dia tidak membawa Park A-nya. Itu untuk yang terbaik. Bagaimanapun, Jordan menyukai Park A-nya. Yang terbaik adalah dia tidak menyaksikan keadaan menyesal Jordan saat ini. Dia tidak ingin dia melihat dia diganggu oleh 6 keluarga. Itu terlalu memalukan. Park Sang-jun bingung. Apalagi yang akan kamu lakukan di sini? Park Chan yang tertawa kecil. Saya mendengar bahwa mantan istri Jordan sangat cantik. Dia kecantikan nomor 1 di Orlando. Hehe, aku ingin bertemu dengannya. Park Sang-jun tersenyum putus asa. Kamu bajingan. Park Sang-jun tahu bahwa putranya adalah seorang playboy. Dia tidak akan menyerah pada setiap kesempatan untuk bertemu wanita cantik. Miyamoto Masaki juga berkata kepada ayahnya, ayah, aku juga tidak akan mengikuti kalian. Jelas, Miyamoto Masaki juga ingin melihat betapa cantiknya Hailey. Bahkan anak muda Nyonya Geng Weilun, berkata, Bu, aku juga ingin tinggal. Nyonya Geng berkata, mengapa, nak, apakah kamu juga tertarik pada tunangan Jordan? Geng Weilun tersenyum. Tentu saja tidak. Selera saya tidak seburuk itu. Saya hanya tidak berpikir keluarga Steele memiliki penelitian yang cukup layak untuk menarik minat saya. Mereka terlalu buruk. Nyonya Geng menjawab, oke, terserah. Dengan itu, Jesse memimpin yang lain ke laboratorium penelitian Steelers. Sementara itu, Geng Weilun, Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki tetap tinggal. Mereka mengirim seseorang untuk menelepon Hailey. Ketika Hailey tiba, dia masih mengenakan seragam pelayan keluarga Steele. Saat dia masuk,
Penampilan dan sosoknya langsung mengejutkan mereka bertiga, terutama Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki. Seru Park Chan-yang, "Ya Tuhan, mantan istri Jordan terlalu cantik, dia sempurna." Dari sampingnya, Miyamoto Masaki menggelengkan kepalanya tak percaya. "Apakah ini benar-benar hanya seorang wanita dari keluarga kelas 3? Istri saya adalah kecantikan nomor 1 di Jepang, tetapi bahkan dia tidak secantik wanita ini." Petik 2. "Ya Tuhan, wajah ini terlalu sempurna. Ini seperti peri yang telah turun ke dunia fana. Dan sosoknya, apakah dia benar-benar melahirkan? Ini jelas bukan sosok seorang ibu." Hailey selalu tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah ketampanannya. Meskipun tubuhnya mengalami beberapa perubahan setelah melahirkan, bagaimanapun, dia sangat disiplin dan sangat cepat mendapatkan kembali sosok aslinya. Jika dia berubah menjadi seragam sekolah menengah, tidak ada yang akan meragukan bahwa dia adalah seorang siswa sekolah menengah. Sebaliknya, Geng Weilun menyilangkan kakinya dan bersandar, tidak seperti dua lainnya yang mencondongkan tubuh ke depan ketika mereka melihat Hailey. Geng Weilun menyesap teh dan berkata, "Mantan istri Jordan memiliki sosok yang baik, tetapi apakah dia benar-benar secantik yang kamu katakan? Mengapa saya merasa bahwa dia hanya rata-rata? Giselle Bunchen dan Adriana Lima lebih cantik." Geng Weilun adalah orang Cina tetapi dia adalah penggemar berat supermodel Brasil, terutama yang berasal dari Victoria's Secret. Dia sering membandingkan wanita dengan mereka. Park Chan-yang berkata, "Weilun, kamu jelas memiliki selera yang berbeda. Anda lebih suka supermodel Brasil, tetapi ini adalah salah satu wanita paling cantik yang pernah kami lihat dari AS." Geng Weilun mengangkat bahu dan tidak membantah. "Masing-masing untuk mereka sendiri. Bahagia untukmu karena kamu menyukainya." Park Chan-yang menggosok tangannya dengan penuh semangat dan menatap Hailey dengan penuh hasrat. "Apakah kamu mantan istri Jordan, Hailey?" Park Chan-yang bertanya sambil tersenyum. Park Chan-yang berbicara dengan Hailey dalam bahasa Inggris dan dia segera menjawab dalam bahasa Inggris yang sempurna dengan sedikit aksen London yang mewah. "Ya Pak, nama saya Hailey Camden." Hailey merasa bahwa aksen Amerikanya tidak cukup kelas atas sehingga setelah tiba di Inggris, dia secara khusus menyewa tutor pidato di kastil dan melatih aksennya setiap hari. Dia bahkan mulai belajar bahasa lain juga. Dapat dikatakan bahwa beberapa bulan terakhir adalah periode paling pekerja keras dalam hidupnya. Dia tidak pernah belajar begitu serius di sekolah. Park Chan-yang tersenyum. "Hailey, nama yang bagus. Hailey, kudengar kau mengkhianati Jordan sebelumnya? Dan lebih dari sekali." Hailey tidak tahu siapa ketiga pria di depannya. Tapi dia bisa merasakan bahwa mereka memiliki aura yang kuat. Mereka sedang duduk di ruang tamu keluarga Steele, tapi mereka bersikap seolah-olah mereka pemilik tempat itu. Mendengar pertanyaan pihak lain, Hailey buru-buru menjawab, "Itu sudah lama sekali. Saya masih muda dan tidak peka saat itu. Itu salahku. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Bantu aku memberitahu Jordan untuk memaafkanku, oke?" Park Chan-yang tersenyum. "Hailey, kamu tidak melakukan kesalahan? Anda melakukannya dengan baik. Tindakan Anda membuat saya ingin memberi Anda penghargaan. Apakah Anda benar-benar ingin bersama Jordan lagi? Sebelumnya, kami membantu meyakinkan semua orang untuk membuat Jordan menikahimu lagi. Hanya wanita luar biasa sepertimu yang layak untuk Jordan." Hahaha. Hailey masih tertunduk. "Terima kasih atas niat baik Anda. Sayangnya, Jordan tidak akan setuju." Park Chan-yang mendengus. "Jadi bagaimana jika dia tidak setuju? Dia pikir dia siapa? Jika aku ingin dia menikahimu, dia harus menikahimu. Biarkan saya memberitahu Anda, Stellus sekarang boneka dari 7 keluarga rahasia lainnya. Kami adalah master sejati. Jordan hanyalah anjing kami. Dia akan pergi kemanapun kita menyuruhnya pergi. Dia akan melakukan apapun yang kita suruh dia lakukan." Miyamoto Masaki menyilangkan tangannya dan mengangguk. "Betul sekali. 7 keluarga rahasia? Stellus telah menjadi boneka?" Hailey langsung bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang 8 keluarga rahasia di dunia, dia juga tidak tahu tentang hubungan antara Stellus dan keluarga lainnya. Jadi dia bertanya dengan cemas, apakah keluarga Steele sudah selesai? Apakah mereka lebih rendah daripada keluarga biasa sekarang? Akankah Jordan masih memiliki uang di masa depan? Pada akhirnya, Hailey masih menghargai uang. Ketika dia mendengar bahwa Stellus sedang dikendalikan oleh orang lain dan telah menjadi anjing mereka, suasana hatinya berubah masam. Jika Stellus selesai, Hailey harus mempertimbangkan kembali untuk menikahi Jordan lagi. Park Chan-yang mencibir di dalam, HMPH, dia memang wanita yang materialistis. Tidak heran dia selingkuh. Jangan khawatir, meskipun Steele sekarang berada di bawah kendali kami hanya tertarik pada penelitian rahasia mereka.
Kami tidak tertarik dengan kekayaan mereka. Aset moneter Steles masih menjadi milik mereka. Kami tidak akan mengambil 1 sen pun dari Yordania. Manakah dari 8 keluarga rahasia yang tidak kaya? Uang hanyalah kertas bekas bagi mereka. Merampok Steles dari uang mereka? Bahkan jika $1 miliar ditempatkan di depan mereka, mereka bahkan tidak mau repot untuk melihatnya. Ketika Hailey mendengar ini, dia langsung tersenyum. Betulkah? Apakah Jordan masih seorang miliarder? Itu keren. Aku ingin menikah dengannya lagi. Aku sangat menyukainya. Kami sudah bersama selama lebih dari 4 tahun. Selain dia, aku tidak bisa membayangkan hidup dengan pria lain. Terima kasih telah membantu kami menikah lagi. Ya Tuhan, kalian sangat baik. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Pada saat ini, Miyamoto Masaki sedang melihat lekuk tubuh Hailey yang indah dengan ekspresi serius. Sejak Hailey masuk, dia menyukai wanita ini. Dia harus memilikinya. Miyamoto Masaki terkekeh. Kamu sangat cantik, sangat mudah bagi Anda untuk membayar kami. Hahaha, kamu hanya perlu. Park Chan-yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan memblokir Miyamoto Masaki, tidak membiarkannya melanjutkan. Park Chan-yang berkata, jika Anda ingin berterima kasih kepada kami, itu sangat sederhana. Kami akan mengatur pernikahan Anda dengan Jordan sesegera mungkin. Selama upacara pernikahan, Anda harus mengucapkan sumpah pernikahan Anda, bukan? Saat melakukannya, kamu akan dengan sengaja menyebut nama Jordan dengan salah. Petik 2. Hailey terkejut. Salah menyebut namanya? Maksud kamu apa? Nama siapa yang harus saya sebutkan? Petik 2. Park Chan-yang tersenyum jahat. Siapa nama pria pertama yang kamu selingkuhi? Hailey sedikit malu dan berkata dengan lembut, Tyler Collins. Katakan Tyler Collins. Katakan, Tyler Collins, aku mencintaimu kepada Jordan di pesta pernikahan di depan semua orang. Dia pasti akan marah sampai mati, hahaha. Park Chan-yang tertawa jahat. Tepuk. Miyamoto Masaki bertepuk tangan. Park Chan-yang, kamu memang luar biasa. Mengesankan, mengagumkan, ini akan jauh lebih memuaskan daripada memukulinya. Di samping mereka, Geng Weilun juga tersenyum jahat. Baru saat itulah Hailey menyadari bahwa meskipun 3 pria di depannya telah membantunya menikah lagi dengan Jordan, mereka hanya melakukannya untuk mempermalukannya. Ini adalah musuh Jordan? Hailey selalu memperlakukan Jordan sebagai suaminya. Menghadapi musuh suaminya, sikap Hailey berubah tidak bersahabat. Tidak, saya mengalami begitu banyak kesulitan untuk menikah lagi dengan Jordan. Bagaimana saya bisa mengatakan ini di hari pernikahan saya untuk memprovokasi dia? Lagi pula, aku sama sekali tidak mencintai Tyler. Dia hanya sampah yang tidak berguna dari keluarga kelas 3. Aku terlalu bodoh saat itu sebabnya aku jatuh cinta pada pria biasa-biasa saja. Semakin Hailey memikirkan Tyler, semakin dia menyesalinya. 2 pria lain yang berselingkuh dengannya, Chaiden dan Brett, keduanya kaya dan tampan. Hailey adalah seorang wanita dari keluarga kelas 3. Chaiden dan Brett dianggap tangkapan yang sangat bagus untuknya. Sebaliknya, Tyler hanyalah dari keluarga kelas 3 yang bahkan bukan jutawan. Dia bodoh telah memberikannya pertama kali padanya. Dia sering merenung bahwa jika dia tidak dirayu oleh Tyler saat itu, begitu banyak hal yang tidak akan terjadi antara dia dan Jordan. Dia membenci Tyler? Bang! Mendengar keberatan Hailey, Park Chan-yang segera membanting meja dengan marah. Anda hanya wanita biasa. Apa hakmu untuk menolakku? Jika Anda tidak setuju, saya dapat menggantikan Anda kapan saja. Bagaimanapun, Jordan tidak ingin menikahimu. Jangan gantikan aku. Hailey panik. Dia menggigit bibirnya dan berkata, baiklah, aku janji. Hahaha, Park Chan-yang tertawa keras. Sangat bagus, saya menantikan pernikahan Anda. Saya percaya bahwa pada hari pernikahan Anda pasti akan membuat Jordan sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Hahaha, aku harus menghadiri pernikahanmu. Sementara itu, Jamie telah membantu Jordan yang tidak sadarkan diri ke kamarnya. Jamie dengan lembut meletakkan Jordan di tempat tidur dan membantunya melepas sepatunya sebelum menutupinya dengan selimut. Dia kemudian berdiri di depan tempat tidur dan menatap Jordan dengan tenang. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi tangan kanannya terkepal erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan kesedihan dan kemarahan. Jamie memandang Jordan yang tidak sadarkan diri dan berkata, Jordan, maafkan aku. Akulah yang menyakitimu. Aku memilih Hailey untukmu. Saat itu, saya hanya peduli menemukan wanita cantik tetapi tidak mempertimbangkan karakternya. Itu sebabnya Anda terlibat olehnya hari ini. Keluarga Steele selesai. Jesse bersedia menjadi anjing untuk 7 keluarga lainnya.
Saya tidak berencana untuk tinggal di keluarga ini lagi. Jordan, bantu saya memberi hormat kepada kakek. Saya pergi. Kali ini, saya tidak pergi hanya untuk pergi dan menikmati diri sendiri. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk berurusan dengan keluarga lain. Saya ingin mereka membayar dengan darah mereka. Saya ingin mereka semua dimusnahkan. Bersabarlah dengan itu untuk sementara waktu. Tunggu aku kembali dan menyelamatkanmu. Selamat tinggal, Yordania. Saya harap Anda bisa bertahan. Petik 2. Jamie menyeka air matanya dan berbalik untuk pergi. Tak lama, dia menerbangkan Zephyr 2-nya bersama Phoenix dan bawahannya yang tampan. Tidak lama setelah Jamie pergi, pintu kamar Jordan didorong terbuka lagi. Orang yang datang bukan dari keluarga Steel atau pelayan. Dia berpakaian hitam dan mengenakan topi. Dia sangat tersembunyi, hanya setengah dari wajahnya yang terbuka, tapi itu memberikan perasaan dingin. Karena pada saat ini, dia melihat Jordan yang tidak sadarkan diri dengan seringai. Kunjungi free web, novel.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Hehe. Pria itu masuk ke kamar, menutup pintu. Dia jelas tahu bahwa Jordan telah ditembak oleh anak panah obat penenang dan tidak sadarkan diri. Setelah pria itu masuk, dia santai dan tersenyum. Hahaha, orang-orang dari 7 keluarga adalah sekelompok idiot. Jordan memberitahumu bahwa dia adalah dewa, tapi tidak ada yang percaya padanya. Anda idiot berpikir Anda bisa menguasai dunia? HMPH. Kehendak surga, itu semua kehendak surga. Jika Anda mempercayai Jordan dan memperlakukannya seperti harta karun, apakah saya dapat melakukan sesuatu? Saya ditakdirkan oleh surga untuk menikmati kemampuannya sendirian. Hahaha. Orang itu tidak lain adalah Sahun Handley, yang sebelumnya mengendalikan keluarga Smith. Sahun perlahan berjalan menuju tempat tidur Jordan. Langkahnya sangat aneh, dia tidak bergerak dalam garis lurus. Sebaliknya, dia berjalan dengan cara zigzag. Ketika dia datang ke tempat tidur, Sahun berhenti tersenyum. Niat membunuh melonjak di matanya saat dia melihat wajah Jordan. Sialan kau, Jordan, Anda menyebabkan kematian ibu saya, membunuh istri saya dan bahkan mengambil Lota, yang telah saya rawat secara khusus selama bertahun-tahun. Aku tidak sabar untuk memotongmu menjadi beberapa bagian dan memakanmu hidup-hidup. Kebencian Sahun terhadap Jordan sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menyerang sejak lama. Tapi aku tidak bisa membunuhmu. Anda satu-satunya yang dapat membantu saya menyelesaikan transplantasi pikiran. Namun, meskipun Anda seorang dewa, kemampuan Anda berkembang terlalu lambat. Jika Anda memiliki kendali yang lebih baik atas kemampuan Anda, apakah Anda akan dipaksa menjadi seperti itu oleh keluarga lain? Apakah Anda akan dikomplotkan oleh saudara Anda? Hehe, tapi itu tidak masalah. Meskipun kemampuanmu berkembang perlahan, aku bisa membantumu. Dengan itu, Sahun mengeluarkan sebotol obat cair merah dari sakunya. Jordan, apakah kamu tahu apa ini? Jordan tidak sadar sekarang, jadi dia secara alami tidak bisa mendengar atau menjawab. Sahun bergumam pada dirinya sendiri, 20 tahun yang lalu, dewa meninggal. Orang-orang dari 8 keluarga besar semua bergegas ke tempat di mana dewa tinggal dan mengambil semua kebutuhan sehari-harinya untuk penelitian. Pada akhirnya, keluarga Rong, yang memiliki teknologi medis tercanggih, mengidentifikasi bahwa botol obat ini dapat merangsang otak. Dengan kata lain, dapat memungkinkan dewa untuk membuat prediksi lebih efisien dan tidak hanya mengandalkan mimpi. Orang-orang dari 8 keluarga besar sangat senang. Mereka mengira telah memperoleh harta karun, jadi mereka mencobanya pada semua orang. Namun, mereka menyadari bahwa itu tidak berguna bagi orang biasa. Tapi Jordan, kamu bukan orang biasa. Anda adalah dewa. Itu pasti akan berguna untukmu? Sahun tersenyum puas. Dia mengagumi dirinya sendiri karena memiliki pandangan ke depan untuk diam-diam mencuri sebotol obat ini. Mengambil jarum suntik, Sahun mengambil obat sebelum menyuntikkannya ke Jordan. Jordan, ketika kamu bangun, kamu akan benar-benar menjadi dewa. Jangan lupa berterima kasih padaku, hehe. Petik 2. Remas. Dengan kata-kata itu, Sahun menyuntikkan seluruh botol obat ke tubuh Jordan. Jordan segera menjadi panas dan kepalanya terasa berat. Dia terus gelisah. Hehe, Jordan, kemampuan prediksimu hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Saya khawatir tidak akan mudah bagi saya untuk berurusan dengan Anda saat itu. Karena itu, untuk membuatmu bekerja untukku, aku akan menculik istrimu, Lauren. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyentuhnya atau menyakitinya. Apa? Anda bertanya mengapa saya menculik Lauren dan bukan Victoria? Jordan tidak sadarkan diri sekarang. Setelah disuntik dengan obat, dia malah tertidur lebih nyenyak. Dia tidak bisa mendengar apa-apa, jadi bagaimana dia bisa bertanya?
Sahun hidup dalam kegelapan dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Dia sudah terbiasa berbicara dengan dirinya sendiri. Sahun melanjutkan, hehe, karena Lauren lebih muda dan lebih cantik. Tentu saja, Hailey juga tidak buruk, tetapi Anda tidak akan peduli jika saya menculiknya. Juga, dia telah bersama terlalu banyak pria. Saya masih lebih suka seseorang yang semurni Lota. Saya akan meninggalkan seorang wanita seperti Hailey untuk Anda nikmati secara perlahan, hahaha. Petik 2. Sahun juga mengejek Jordan. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba datang dari luar pintu. Seseorang datang. Sahun menjadi sangat waspada dan bersembunyi di balik pintu. Segera setelah itu, pintu didorong terbuka dan Lauren masuk. Saat Sahun menatap Lauren yang murni dan cantik, senyum jahat tersungging di wajahnya. Hehehe, bicara tentang iblis. Aku baru saja akan mencarimu ketika kamu datang mengetuk pintuku. Engah. Sahun meniupkan bubuk putih ke arah Lauren dari belakangnya, menyebabkan dia pingsan di tempat. Dia kemudian membawa Lauren di bahunya dan dengan cepat melarikan diri. 10 menit kemudian, Hailey bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan menuju kamar Jordan. Siapa ketiga pria itu? Mengapa mereka begitu menjijikkan? Mereka memaksaku menyebut nama Tyler di pernikahanku untuk membuat Jordan marah. Saya sudah berada di buku buruk Jordan. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Serius, apa yang akan saya lakukan? Hailey mendorong pintu hingga terbuka. Dia terkejut dengan pemandangan yang menyambutnya.